Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design. Nah, kali ini gue mau share nih mengenai kelanjutan pembahasan kita mengenai kelompok rumus information. Nah, kali ini gue akan fokus untuk bahas 5 rumus saja, yaitu is blank, is formula, is ref, is logical, dan juga is nah. Nah, apa-apa saja fungsinya kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya, bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Jadi kini kita udah punya ya 5 rumus yang mau kita bahas. Ada 5 set, ada is blank, is formula, is ref, is logical, dan juga is nah. Nah, masing-masing rumus ini punya fungsi atau kegunaan masing-masing. Nah, kita langsung melangkah dulu ke rumus yang pertama, yaitu rumus is blank. Oke. Nah, rumus is blank itu berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah rujukan atau nilai sel berupa sel kosong atau terisi. Nah, jika dia kosong, maka dia akan mengembalikan nilainya, akan menampilkan nilai true. Tapi, jika terisi, maka dia akan mengembalikan ke nilai false. Kayak gitu. Jadi, kalau dia kosong, dia true, tapi kalau dia terisi, maka dia false. Nah, sintaksnya sangat mudah banget. Jadi, is blank, kemudian dalam kurungnya itu cuma value ya, atau nilainya doang gitu. Jadi misalkan bro punya referensi, nah mau cek nih di sel itu kosong nggak. Kalau nggak kosong berarti dia akan terisi false, tapi kalau dia kosong dia akan terisi true. Nah, kita langsung coba aja penerapannya, penggunaan rumus is blank itu gimana. Nah, contoh nih gue punya absensi siswa nih. Jadi ada nama siswa dari Aswangga Rakasatria, Adriani Waskita Yetri, hingga Mahaprana Pradikta. Nah, dari sini ada absensi nih. Kalau centang berarti dia hadir, tapi kalau tidak centang berarti dia tidak hadir. Nah, kita akan validasi menggunakan is blank. Jika dia centang, maka dia akan false, dan dia tidak centang, maka dia akan true. Nah, di situ nanti akan muncul status juga. Nah, di status ini udah ada rumusnya nih, udah ada automatic yang mengkonversi loh bahasanya, mengkonversi data validasinya. Jadi jika dia false, maka dia akan hadir, tapi jika dia true, maka dia tidak hadir. Maka dari itu kita akan pakai rumus is blank di sini, pas banget. Nah, contohnya kita langsung pakai sama dengan is blank, kemudian buka kurung. Nah, pakai referensinya. Nah, karena di sini referensi centang yang gue pakai ada di E14 si Aswangga Rakasatria, otomatis gue klik yang E14 ya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini langsung muncul bahwa hasilnya adalah false, berarti dia ini tidak kosong. Nah, karena tidak kosong, maka dia statusnya adalah hadir, kayak gitu proses. Jadi bisa dikombinasiin ya untuk hasil validasi atau hasil dari is blank ini untuk lanjutannya. Jadi lebih ke advance, nanti ketika dia false apa, ketika dia true apa, nah itu bisa dipakai lanjutan. Biasanya sih pakai if kelanjutannya, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan proses kayak gitu. Nah, misalkan ini kan false. Nah, gue mau lihat nih si Adriani gimana, apakah dia sama. Bisa langsung tekan tahan di pojok kanan bawah Adriani. Oh, karena dia ada centang, otomatis dia nggak kosong dong. Kalau nggak kosong dia false, kemudian statusnya pun hadir. Nah, bagaimana dengan Ayudisya Putriani? Kita coba sama dengan is blank, kemudian pilih sel referensinya. Sel referensi si Ayudisya Triani ini kan di E16 ya. Pilih E16, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, oh berarti dia kosong nih ternyata. Di E16 nya kosong, makanya dia statusnya true, bener kosong. Nah, karena dia bener kosong, otomatis dia nggak masuk nih, dia absensinya nggak ada nih waktu itu. Otomatis karena dia nggak ada, hasilnya di sistem, di rumus yang automatic, dia akan dikonversi menjadi informasi atau status tidak hadir, kayak gitu. Jadi mudah banget cara penggunaan dari is blank. Nah, misalkan gue maunya dituntun dong, gue mau nggak kurang paham nih kalau ketik-ketik sendiri, boleh langsung masuk di formula, kemudian more function, pilih information. Nah, di sini cari yang namanya is blank. Nah, is blank itu di mana tuh? Nah, ini is blank, kemudian akan muncul function argument. Di situ ada value. Nah, value ini adalah sama yang kayak tadi tuh. Jadi mau masukin referensi sel yang mana yang mau brosis cek yang mana, apakah dia kosong atau enggak.
karena gue mau ngecek si Brawijaya Akbar, gue pilih deh di sel E17 karena untuk ngecek absensinya. Tinggal di enter, nah akan langsung muncul bahwa di sel E17 tuh ada centang tuh. Otomatis kalau gue pakai is blank dia akan false karena ada isinya. Otomatis dia false. Kalau dia kosong maka dia akan true. Ketika di oke, hasilnya akan kayak gitu. Nah misalkan Ainun Chandramaya, gue mau cek juga nih, boleh masuk di more function, information, kemudian is blank. Nah setelah klik is blank, pilih value-nya. Kalau si Ainun Chandramaya ini kan di E18 ya, berarti tinggal enter. Kemudian akan muncul nih previewnya bahwa di E18 itu kosong. Nah, emang kalau kosong dia akan tulis E18. Karena kosong, karena kita pakai is blank, otomatis hasil previewnya atau hasil rumusnya akan menghasilkan nilai true. Nah, maka dari itu ketika kita oke, hasilnya akan true dan status di rumus automaticnya akan mengkonversinya menjadi tidak hadir. Kayak gitu, mudah banget. Nah, misalkan Bruce mau terapin ini di seluruh data yang Bruce punya, tinggal tekan tahan di pojok kanan bawah hingga kursornya tambah kayak gini, lepas di destinasi. Maka langsung akan didapatkan rumus yang sama dari atas sampai bawah sesuai dengan rumus yang kita pakai, kayak gitu. Nah, dengan catatan jangan di ini ya, jangan di absolute mutlak gitu. Maka dari itu dia akan langsung ngikutin. Misalkan di sini tuh dia ikut di E22. Nah, status rumusnya di penambahan rumusnya. Jadi untuk status biasanya kan kita combine nih sama rumus if atau mungkin rumus yang lain sebagainya, array dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penggunaan is blank sangat bermanfaat untuk memvalidasi suatu data. Apakah data itu kosong selnya ataukah data itu selnya terisi. Seperti itu penggunaan dari is blank. Nah, mudah banget kan? Nah, sekarang kita melangkah ke rumus selanjutnya, yaitu is formula. Nah, apa tuh is formula? Nah, is formula itu adalah memeriksa sebuah sel berisi rumus atau formula atau bukan. Jadi, dalam sel ini rumus atau bukan nih, gitu. Kalau dia rumus, maka dia akan memberikan nilai true. Kalau dia tidak rumus atau dia ketikkan manual, nah, maka dia akan disebut sebagai false. Kalau kita pakai is formula ya. Nah, gue contohnya sintaks yang ada di Excel ini untuk is formula mudah banget, sama kayak mirip sama kayak is blank tadi, yaitu is formula dalam kurung nilai. Nah, di situ akan langsung didapatin hasilnya. Nah, contoh nih penggunaan is formula, gue punya nama siswa dari Aswangga, Raka Satria hingga Mahaprana Pradipta. Nah, di sini ada absensi nih. Nah, absensinya ini, ternyata absensinya ini sistem nih. Nah, kalau dia di C14 nggak kosong, maka dia hadir. Nah, tapi kalau kita lihat, ini ada yang sistem nih, di sel E14 nih sistem, tapi di bawahnya si Adriani Waskita Yetri, dia nggak rumus nih, dia langsung pakai centang nih, pakai inputan menggunakan teks. Teksnya bisa pakai simbol gitu. Nah, kemudian kita cek di bawahnya. Si Ayudisya Triani juga ternyata langsung centang nih. Brawijaya Akbar, dia rumus. Kemudian si Ainun Chandramaya, dia juga manual nih. Si Dimas Daniswara manual. Kemudian di Ajeng Dewi Estiana rumus. Ganendra Herjuno Ihsan rumus. Si Istika Keswari Lutuhaya itu manual. Dan Mahaprana Pradipta rumus. Waduh, gimana nih ngebedain antara rumus dan gak rumus? Nah, kita bisa pakai is formula. Jadi sama dengan kita pakai is formula. Kemudian buka kurung. Nah, karena Brosis mau tahu nih di sel Aswanggara Kasatria absensinya apakah dia diisi berdasarkan rumus ataukah dia ngisi manual, tinggal Brosis pilih selnya di E14. Kemudian tutup kurung, enter. True. Berarti dia rumus gitu. Jadi ketika dia rumus dia akan true, tapi ketika dia tidak rumus, kita langsung coba is blank, is formula ya. Is formula. Kemudian kita mau cek si Adriani Waskita Yetri ini absensinya dia ketik manual atau pakai rumus, kita coba cek.
Oh, false. Berarti dia bukan rumus. Nah, kita cek apa manual? Bener tuh, manual. Jadi ketika dia diisi secara manual, maka dia akan menghasilkan status false untuk penggunaan is formula. Dan ketika dia menggunakan rumus atau formula, dia akan menghasilkan nilai true gitu. Jadi kalau rumus bener, kalau nggak rumus salah gitu lah bahasanya. Gampang banget kan? Nah, misalkan gue mau nih coba dituntun lagi dong bro, gue agak bingung. Boleh. Masuk di formula, kemudian more function, masuk di information, kemudian cari is formula, klik. Nah, dia langsung akan muncul tuh reference-nya, mau yang mana nih mau dicek gitu bahasanya. Nah, kalau browsis ketik sendiri bisa, tapi biasanya penggunaan rumus is ini dia kalau ngecek suatu sel ya, suatu referensi. Jadi sayang banget kalau browsis pakai is, tapi untuk ngecek text string yang browsis ketik sendiri, pasti statusnya akan ambigu tuh, maksudnya nggak valid kalau menurut gua. Jadi biasanya paling umum penggunaan is formula itu kan untuk ngecek referensi ya. Makanya dari itu di sini pun munculnya referensi. Pilih referensi yang browser punya dengan klik tanda panah ke atas tadi, kemudian pilih selnya. Karena di sini gue mau cek Ayudi Satriani, gue pilih yang di sel E16. Langsung gue enter, muncul preview tuh. Oh, ternyata di Ayudi Satriani ini dia ngisinya pakai manual. Kenapa? Karena langsung kedetek sebagai centang. Centangnya centang simbol nih, bukan centang rumus. Makanya dia terhitung sebagai false. Ketika kita oke, hasilnya akan muncul false. Lalu gimana dengan Brawijaya Akbar? Boleh. Kita cek sekali lagi menggunakan formula, more function, information, kemudian cari is formula. Pilih si absensinya si Brawijaya Akbar di E17, kemudian enter. Nah, true. Nah, true kenapa? Meskipun dia sama-sama centang, kenapa dia true? Karena ketika kita oke, kita cek dia merupakan rumus kayak gitu. Jadi ketika dia rumus, dia benar nggak rumus maka salah kayak gitu. Oke ya. Untuk memahami gimana itu formula atau is formula. Nah, misalkan Browsis mau terapin ini di seluruh data yang Browsis punya, tinggal double klik di pojok kanan bawah ketika kursornya sudah muncul tanda tambah kayak gini. Oke, langsung diterapin di semua rumus atau semua data yang Browsis punya. Langsung kedetek tuh bahwa oh si Ainun nih false nih, dia manual, Dimas juga manual. Oh di Ajeng nih dia pakai rumus, Ganendra pakai rumus, Istika dia manual, kemudian Mahaprana dia pakai rumus. Kayak gitu. Mudah banget untuk mengidentifikasi mana sel yang pakai rumus atau mana sel juga yang stringnya teks atau diketik secara manual. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan mengenai isref. Apa nih isref? Nah, isref itu dia berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah nilai yang diberikan berupa bentuk referensi yang valid atau tidak. Nah, jadi misalkan dia referensinya valid, maka dia akan memberikan nilai true, tapi ketika referensinya tidak valid, maka dia akan memberikan nilai false, kayak gitu. Nah, misalnya nih gue punya contoh, sebenarnya gue bahas sintaks deh. Nah, sintaksnya itu sangat mudah, jadi isref, kemudian dalam kurung nilai atau referensinya ya. Jadi referensi dari data yang Browsis punya. Nah, misalkan gue punya nih contoh penggunaan isref ya. Ada nama siswa, kemudian iurannya, kemudian persentase iuran. Gue mau cari nih validasinya. Apakah nilai iurannya ini dia benar nggak gitu. Nah, misalkan mau ngecek apakah validasi referensinya benar atau enggaknya, bisa Browsis cari dengan cara gini. Misalkan sama dengan isref, kemudian isref. Nah, cek selnya. Misalkan gue mau ngecek nih di persentase iuran nih dia bener nggak referensinya. Berarti kalau gue mau cari si Aswanggara Kasatria, gue pilih sel F14. Makanya gue ketik sama dengan isref dalam kurung F14, referensi yang mau gue cek. Oke, kemudian Browsis bisa cek nih ke semuanya nih datanya. Oh, ternyata semua datanya nih udah true tuh. Makanya bisa dibilang kalau referensinya benar. Nah, misalkan Browsis mau nyoba langsung manual, misalkan ketik lagi, gue mau cek satu-satu deh, boleh. Jadi tinggal ketik isref, kemudian pilih value-nya atau referensinya. Misalkan gue mau ngecek si referensi dari persentase iurannya si Adriani Waskita Yatri. Apakah dia benar? Oh benar, maka dia menunjukkan nilai true. Nah, misalkan Browsis mau, gue mau dituntun dong, boleh. Masuk di formula lagi, kemudian more function,
Karena dia kelompok rumus information, maka masuk di information ya. Kemudian masuk di isref. Isref mana tuh? Isref. Ini dia. Oke, dia akan meminta value untuk di function argumennya. Jadi Brosis pilih value atau referensi yang Brosis punya gitu ya. Data dari Brosis punya. Misalkan gue punya referensi di F16 untuk ngecek si Ayudi Syatriani. Gue pilih tanda panah ke atas. Kemudian gue pilih selnya F16. Kemudian gue enter. Akan muncul true tuh. Kenapa? Karena nilainya benar referensinya. Oke, hasilnya akan menjadi true. Nah, misalkan Brosis mau terapin ini di seluruh rumus atau seluruh data yang Brosis punya, bisa langsung tekan tahan di pojok kanan bawah, kemudian lepas di destinasi. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa data semua ini benar. Nah, misalkan Brosis nih waktu ngebikin rumusnya itu nggak sengaja ada salah nih. Contoh di Ajeng Dewi Estiana nih, nggak sengaja waktu nginput rumus, misalkan F20 tuh, kemudian salah ketik F20 tertulisnya F2O gitu, dia akan langsung muncul false. Kenapa? Karena referensinya salah gitu. Jadi fungsinya isref itu adalah memeriksa ya. Jadi dia menampilkan nilai mana yang true, mana yang false, dengan catatan kalau true berarti referensimu bener gitu. Tapi kalau referensimu salah, dia akan nunjukin false kayak gitu. Yang harusnya ini ditulis F20 karena kita nggak sengaja mungkin keselip ya, kepleset gitu ya tangannya di keyboard. Nah, jadi F2O gitu kan. F2O apa nih? Nah, si Excel akan langsung kasih tahu, oh ini false, rumusmu referensimu salah nih. Maka dari itu Brosis bisa lihat, oh ternyata ini rumus gue salah, bukan 2O tapi 20. Nah, ketika 20, maka dia akan langsung statusnya berubah menjadi true. Tapi jika salah, misalkan 20 kemudian salah huruf, gue kepleset juga nih F20P. Nah, salah juga tuh. Pokoknya intinya kalau isref itu, kalau data referensi yang Brosis pakai itu salah, maka dia akan langsung ngasih tunjuk false. Oh, salah nih, perbaiki dong, kayak gitu. Nah, perbaikannya bisa kita lakukan dengan langsung ngecek apakah referensinya benar atau enggak, kayak gitu. Nah, si validasi ini atau rumus-rumus is ini biasanya juga kombinasiin tuh kayak dengan rumus-rumus lainnya kayak if, kemudian dan lain sebagainya untuk menindaklanjuti hasil validasi dari rumus is yang kita pakai kayak gitu. Oke, mudah banget kan cara penggunaan isref. Nah, ini berfungsi banget kalau untuk ngecek rumus yang banyak banget apakah referensinya benar atau enggak. Nah, inilah fungsi penggunaan dari isref kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke rumus lainnya yaitu islogical. Nah, apa tuh islogical? Nah, kalau dari namanya itu langsung kelihatan ya logical. Nah, kalau di Excel itu ketika kita berbicara mengenai logical atau logika itu antara dua aja, true atau false. Ketika dia true, maka dia benar. Ketika dia false, maka dia salah. Kayak gitu ya. Nah, contoh nih, gue punya contoh penggunaan islogical. Sebelumnya gue bahas deh sintaksnya, kelupaan gue. Nah, sintaksnya ini adalah islogical dalam kurung nilai atau referensi atau value-nya ya. Jadi mirip-mirip dengan is blank, is formula, dan isref. Islogical juga islogical dalam kurung value atau referensi atau nilainya. Nah, karena rumus is umumnya dia hanya pakai satu, yaitu referensi data atau referensi sel yang mau dipakai kayak gitu ya. Jadi islogical dalam kurung value. Nah, kita coba nih contoh penggunaan islogical. Gue punya nama siswa, absensi, kemudian validasi. Gue mau cek juga nih di validasi ini yang true apakah benar-benar true. Nah, itu apakah salah nih gitu. Nah, contohnya ini si Aswangga Raka Satria, ketika dia punya absensinya centang, dia akan true. Tapi ketika dia kosong, dia akan diberikan tanda X gitu ya. Nah, ini si pemilik datanya dia pakai if nih untuk nentuin gitu. Tapi kita mau cek lagi nih, apakah si true ini benar-benar true. Kemudian kita mau kasih juga kalau X berarti dia false gitu. Kita mau lihat di logicalnya, pakai logical. Oke. Nah, kita langsung cek sama dengan islogical. Ya Allah, salah. Bentar ya, ketiknya salah. Islogical, kita langsung double klik. Pilih selnya, karena gue mau ngecek si Aswanggara Kasatria di validasinya apakah dia true atau false berdasarkan islogical.
Maka gue ketik is logical, kemudian gue isi value-nya. Value dari gue yang gue pakai kali ini adalah Aswanggara Ksatria di F14. Tinggal gue enter, langsung muncul nilainya true. Karena apa? Di referensinya dia memberikan nilai true kayak gitu. Nah, misalkan kita mau coba tarik dari atas sampai bawah, langsung muncul tuh. Oh, kenapa sih di Ayu di Satriani ini dia X? Kita coba bedah ya. Kita coba hapus dulu. Nah, di Ayu di Satriani kenapa menjadi X? Nah, misalkan kita coba sama dengan kemudian is logical. Ya Allah, salah lagi. Is logical, kita double klik deh biar lebih cepat. Nah, ketika kita pilih F16, si referensi dari Ayu di Satriani itu kan X ya. Nah, kalau dia X, maka dia tidak atau bukan termasuk nilai logical. Karena nilai logical itu cuma dua, yaitu true dan juga false. Gitu ya. Jadi kalau dia bukan true atau false, maka dia anggap sebagai false. Kayak gitu. Jadi misalkan di sini statusnya, misalkan contoh ya, gue ketiknya nih, gue ketik langsung manual false, dia akan kedetek sebagai tetap true proses. Kenapa? Dia masuk di kategori logical. Ketika data yang proses punya itu masuk kategori logical di data true atau false, maka dia akan terus dianggap sebagai true gitu. Tapi kalau dia bukan merupakan bagian dari logical yang true dan false, maka dia akan ditunjukkan sebagai false gitu. Jadi misalkan di sini gue ketiknya false lagi gitu. Misalkan andai kata gue ini ya override ya rumusnya, nggak apa-apa deh sebagai contoh. Nah, ketika browser tarik datanya, misalkan untuk terapin di semua data yang browser punya, akan langsung tuh, ya ini kenapa false? Iya, dia munculnya X kok. Nah, dia bukan true, bukan false. Makanya dia langsung muncul X. Jadi selain logical, itu akan dianggap sebagai false. Tapi ketika dia logical, meskipun itu logicalnya true ataupun logical false, dia akan terbentuk sebagai true, akan ditampilkan sebagai true. Nah, itulah fungsi dari penggunaan is logical ya. Jadi mudah banget bagaimana menggunakan logical. Kalau bukan true atau false, maka dia salah gitu. Ini kalau nggak dua itu salah deh. Mudah banget ya pakai is logical. Nah, ini biasanya berfungsi banget untuk mengetahui apakah data validasi yang kita punya ketika divalidasi lagi kebenarannya itu sesuai dengan validatornya kayak gitu. Nah, penggunaan jadi is logical ini lebih ke arah double guardian untuk melindungi atau memverifikasi atau memvalidasi data yang kita validasi kayak gitu. Gampang banget ya penggunaan is logical. Nah, kita selanjutnya mengarah ke rumus selanjutnya, yaitu rumus ISNA. Nah, apa nih rumus ISNA? Waduh, ada kerak telur nih di bawah. Oke. Fungsi dari rumus ISNA itu adalah menampilkan nilai true jika nilai yang direferensikan menghasilkan pesan error NA atau value not available, dan juga sebaliknya. Jadi, jika dia munculnya itu error NA, maka dia true. Tapi jika dia tidak NA atau jika dia tidak error, nah itu akan ditulis sebaliknya, yaitu akan ditulis false gitu. Poin kalau nggak error NA berarti dia false gitu. Kita coba sintaksnya adalah ISNA, kemudian dalam kurung nilai atau value atau referensi kayak gitu ya. Jadi boleh pakai referensi, boleh pakai nilai, boleh pakai lain sebagainya. Nah, intinya itu adalah yang sel yang mau proses cek kayak gitu ya. Nah, contoh nih penggunaannya. Ada kota, kemudian makanan khas, porsi persajian. Nah, kota Lamongan makanan khasnya soto, kemudian di Kediri itu ada tahu, di Bandung itu ada serabi. Nah, porsi persajiannya juga beda-beda nih. Gua mau tahu nih dari data ini kan kalau divalidasi, kalau gue misalkan punya kota nih, gue mau cari makanan khasnya, langsung muncul tuh. Kalau dipakai VLOOKUP, cuma ada yang NA. Nah, di sini kita bisa pakai nih validasinya. Kalau dia NA, dia akan ditulis true, tapi kalau dia tidak NA, maka akan ditulis false. Gimana cara pakainya? Kita bisa pakai validasi, pakai rumus ISNA. Nah, kita langsung coba sama dengan ISNA, buka kurung, pakai referensinya atau value-nya proses ya. Karena di sini gue mau cari tahu
di kolom J, khususnya di kata Jakarta, di kota Jakarta ya, kerak telur. Nah, gue berarti pilih J14. Kemudian gue enter. Oke, nah kenapa dia false? Karena dia bukan NA. Nah, gitu. Kemudian kita coba selanjutnya. Kita pakai sama dengan, kemudian isna. Buka kurung. Kemudian pilih nih di J15 karena gue mau cek nih apakah dia error not valuable atau enggak. Tutup kurung, enter. Ternyata hasilnya adalah false. Ini kenapa? Karena dia bukan error NA. Nah, kemudian gimana dengan Pontianak? Ini kan NA tuh. Coba ketik isna. Buka kurung. Pilih di referensinya. Di J16 ini kan error NA tuh. Kita coba cek apakah hasilnya true. Kenapa true? Karena dia merupakan error NA. Jadi mudah banget ya untuk mengidentifikasi mana yang error NA dan mana enggak, bisa pakai rumus isna. Nah, misalkan brosis mau, gue maunya dituntun dong, boleh. Kalau mau dituntun, masuk di more function, information, kemudian pilih isna. Nah, di sini brosis akan langsung diminta value-nya di function argument. Dia akan langsung menunjukkan value yang lu mau cek nih yang mana, yang brosis mau cek nih yang mana. Langsung pilih tanda panah ke atas karena gue punya referensi ya. Karena gue mau cek solo ini dia error not available atau enggak. Gue tinggal enter. Oh, ternyata dia isinya lumpia nih. Karena dia ada isinya, nggak error kan. Otomatis di statusnya sebagai false. Ketika di OK, hasilnya adalah false. Misalkan brosis mau coba lagi satu lagi. Di Surabaya nih, dia not available atau enggak nih, error atau enggak, error NA atau enggak. Bisa masuk formula, more function, information, masuk di isna. Masukin variabel yang brosis punya atau sel yang brosis punya. Gue masukin di J18 karena gue mau cek si Surabaya nih error value enggak. Enter. Setelah di enter, kemudian oke. Nah, dia akan langsung nunjukin true. Kenapa? Karena di referensi yang kita kasih itu merupakan error not available, sehingga dia akan menunjukkan sebagai true. Oke, mudah banget kan jadi penggunaan NA. Kalau nggak error NA berarti dia statusnya false, tapi ketika dia error NA maka statusnya akan menjadi true. Nah, ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi apakah ada error atau enggak di data tersebut. Nah, errornya lebih spesifik ke error not available kayak gitu. Nah, untuk error-error yang lain kita akan bahas di rumus-rumus selanjutnya kayak gitu. Nah, sekian video gua kali ini. Kalau brosis masih pusing atau bingung atau belum mengerti, brosis bisa langsung komen di bawah. Nanti gua bantu jelasin langkah-langkahnya lebih detail agar brosis paham mengenai kelima rumus ini, yaitu rumus is blank, is formula, is ref, is logical, dan juga isna. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain it. Thank you banyak brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.